Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh ya, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Berdoa selesai. Ibu akan mencek daftar kehadiran kalian. Siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah teks yang mengandung unsur lucu yang bertujuan untuk mengkritik. Biasanya teks tersebut mengkritik pada lingkungan, sosial, publik maupun politik. Ada yang tahu? Benar sekali, kita akan membahas sebuah teks anekdot. Baik, dari materi teks anekdot kali ini, penilaian yang diambil yaitu dari pengetahuan kalian dan keterampilan kalian. Pengetahuan yaitu berupa bisa tes tertulis atau kalian dapat memecahkan suatu masalah dari teks anekdot dan bekerja sama sesama kelompok dengan baik. Keterampilan dapat dinilai dari kalian menceritakan sebuah teks anekdot di depan dengan baik. Perlu kalian ketahui manfaat belajar teks anekdot, yaitu kalian dapat menciptakan suatu cerita yang berbentuk cerita lucu yang dapat menghibur maupun menyenangkan dan mengesankan bagi orang lain. Yang kedua, kalian dapat membuat cerita lucu yang berupa sindiran kepada pihak lain, misalnya teks anekdot kasus korupsi. Yang ketiga, kalian dapat membuat suatu kritikan sosial kepada pihak lain yang berbentuk cerita lucu. Dengan teks anekdot, kalian dapat berbicara di depan umum dengan membacakan suatu cerita teks anekdot. Dalam pembelajaran teks anekdot kali ini, kita akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nantinya, Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok yang beranggotakan 3 atau 5 orang untuk membahas dan berdiskusi tentang teks anekdot. Sebelum kita membagikan kelompok untuk berdiskusi, Ibu akan sedikit menjelaskan kepada kalian apa itu teks anekdot. Jadi, teks anekdot merupakan cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu yang bertujuan untuk melakukan kritikan. Perlu kalian ketahui ada 5 struktur dalam teks anekdot. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak yaitu gambaran umum tentang sebuah teks anekdot. Yang kedua, orientasi, yaitu latar belakang kenapa cerita teks anekdot terjadi. Yang ketiga yaitu krisis, yaitu bagian yang berisi pokok masalah dalam sebuah cerita. Yang keempat yaitu reaksi, yaitu bagian penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, koda, yaitu bagian yang menutup cerita. Adapun ciri-ciri teks anekdot, yaitu ceritanya hampir menyerupai seperti dongeng, memiliki sifat humor atau lucu dan menyindir. Biasanya diambil dari kisah nyata, namun bisa juga dibuat dari khayalan. Menceritakan hewan dan manusia secara umum dan realistis. Teks anekdot bersifat humor, menyindir, dan lelucon. Kemudian, teks anekdot memiliki tujuan tertentu dan pesan berupa kritikan. Selanjutnya, kaidah teks anekdot. Yang pertama mengandung kalimat perintah, kemudian yang kedua mengandung kata predikat atau kata kerja, yang ketiga ceritanya runtut atau sistematis, yang keempat memaknai kata keterangan waktu lampau, yang kelima menggunakan konjungsi antar kalimat, dan yang terakhir dibuat sesuai dengan struktur teks anekdot mulai abstrak hingga koda. Kemudian yang terakhir yaitu makna tersirat dan tersurat dalam teks anekdot. Makna tersirat yaitu pembicaraan atau tulisan yang tidak disampaikan secara gambling atau langsung, namun disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Kemudian makna tersurat yaitu yang disampaikan secara jelas dan dapat dipahami sebagaimana adanya, maupun tertulis ataupun diucapkan. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Alhamdulillah semuanya sudah paham. Ibu akan menunjuk dari salah satu di antara kalian untuk maju ke depan untuk menceritakan sebuah teks anekdot. Setelah itu nanti Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok
dari 3 atau 5 anggota untuk berdiskusi mengenai teks anekdot. Bacakan kalian sebuah teks anekdot. Ibu harap kalian dapat menyimak dengan baik dan seksama agar kalian dapat menjawab soal yang akan Ibu berikan nantinya. Silakan kalian simak dengan baik. Teks anekdot cara keledai membaca buku. Alkisah, seorang raja bernama Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Namun, Timur Leng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timur Leng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu. Sambil menuntun keledai itu, ia memikirkan apa yang akan diperbuat jika ia dapat mengajari keledai itu untuk membaca. Tentu ia akan menerima hadiah, namun jika tidak maka hukuman pasti akan ditimpakan kepadanya. 2 minggu kemudian, ia kembali ke istana tanpa banyak bicara. Timur Leng menunjuk ke sebuah buku besar agar Nasruddin segera mempraktikkan apa yang telah ia ajarkan kepada keledai. Nasruddin lalu menggiring keledainya menghadap ke arah buku tersebut dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu. Kemudian sangat ajaib, tak lama kemudian si keledai mulai membuka buku-buku itu dengan indahnya, terus menerus lembar demi lembar hingga halaman terakhir. Setelah itu si keledai menatap Nasruddin seolah berkata ia telah membaca seluruh isi bukunya. Demikianlah keledaiku sudah membaca semua lembar bukunya, kata Nasruddin. Timur Leng merasa tidak ada yang beres dan ia mulai menginterogasi. Ia kagum dan memberi hadiah kepada Nasruddin. Namun ia minta jawaban, bagaimana cara mengajari keledai membaca? Nasruddin berkisah, sesampainya di rumah aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku. Aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa makan biji-biji itu. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membalik halaman berikutnya. Itulah yang ia lakukan terus sampai ia terlatih membalik halaman buku itu. Namun, bukankah itu tidak mengerti apa yang dibacanya? Tukas Timur Leng. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Jadi, kalau kita membuka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Setelah kalian menyimak teks anekdot yang Ibu bacakan tadi, silakan kalian jawab soal yang Ibu bacakan. Nomor 1, siapa yang diceritakan dalam anekdot? Nomor 2, masalah apa yang diceritakan dalam anekdot? Nomor 3, temukan unsur humor dalam anekdot tersebut. Nomor 4, menurut pendapatmu, selain menceritakan hal yang lucu, adakah pesan tersirat yang hendak disampaikan pencerita dalam anekdot tersebut? Nomor 5, mengapa cerita lucu tersebut disebut anekdot? Silakan kalian jawab dan kumpul di meja Ibu. Dan Ibu akhiri pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.